Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kebudayaan asing kedua yang mempengaruhi kebudayaan di Indonesia, yaitu kebudayaan Dongson. Kemarin kita sudah bahas kebudayaan Bakson Hwabin. Sekarang kita masuk ke kebudayaan Dongson. Dongson merupakan kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Sungai Song Hong, Vietnam, di mana kebudayaan ini berkembang di Asia Tenggara, termasuk salah satunya Indonesia sejak tahun 1000 sampai 1 sebelum Masehi. Kebudayaan Dongson ini merupakan hasil dari evolusi atau perkembangan dari kebudayaan Austronesia dan juga mendapat banyak pengaruh dari kebudayaan Cina. Kenapa? Karena dulunya Cina pernah melakukan ekspansi atau perluasan wilayah ke daerah perbatasan Tonkin yang menyebabkan kebudayaan Cina mempengaruhi kebudayaan Dongson. Hal ini dapat dilihat dari hiasan Dongson yang menyerupai benda-benda perunggu dari Cina. Oke, selanjutnya yang perlu kalian ketahui, masyarakat Dongson ini kebanyakan hidup menjadi petani, peternak, dan juga sebagai pelaut yang ulung, karena kan mereka tinggalnya bisa dibilang ya dekat dengan laut ya. Nah, lalu selanjutnya kebudayaan Dongson ini kebanyakan dianggap lebih maju dari kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan Bakson Hwabin, karena kebudayaan Dongson ini mampu mengembangkan peralatan yang terbuat dari logam atau perunggu. Jadi ciri khas dari Dongson adalah perunggu, sedangkan masyarakat Bakson Hwabin ini masih membuat benda-benda itu baru dari alat dari batu ataupun tulang. Pengolahan logam ini menunjukkan taraf kehidupan yang lebih maju. Bahkan masyarakat Dongson sudah mengenal pembagian kerja yang baik dan sistem kemasyarakatan yang lebih teratur dibandingkan kebudayaan sebelumnya, yaitu Bakson Hwabin. Pendukung kebudayaan Dongson ini adalah bangsa Austronesia, makanya tadi sudah Ibu bilang mereka yang bawa ke Indonesia. Lalu selanjutnya salah satu beberapa contoh hasil kebudayaan Dongson ini seperti kapak corong. Jadi corongnya itu merupakan pangkal yang berongga untuk memasukkan tangkai atau pegangannya. Jadi pegangannya tuh kayak bentuknya corong gitu. Maksudnya tangkainya masuk ke dalam bentuk corong tadi. Lalu selain kapak corong ada juga ujung tombak, lalu sabit bercorong, lalu ujung tombak bertangkai, lalu mata panah, serta benda-benda kecil lainnya seperti pisau, kail, sama perhiasan. Kita akan membahas sekarang perkembangan kebudayaan Dongson di Indonesia. Di Indonesia, di Indonesia penyebaran kebudayaan Dongson ini berkembang di wilayah Indochina. Ini terjadi pada masa peralihan dari Mesolitikum sampai ke Neolitikum. Jadi kemarin sudah Ibu jelaskan ya, kalau Bakson Hwabin itu berkembang pada masa Mesolitikum. Sedangkan kalau kebudayaan Dongson ini berkembang dari Neolitikum menuju kepada zaman logam. Karena kan kita sudah menggunakan perunggu. Jadi Dongson ciri khasnya itu adalah perunggu ya. Kalau Bakson Hwabin itu masih menggunakan batu dan juga tulang. Jadi Bakson Hwabin mempengaruhi dua zaman, yaitu zaman Mesolitikum dan juga menuju ke Neolitikum. Sedangkan kalau Dongson itu dari Neolitikum menuju ke zaman logam. Oke, selanjutnya beberapa persebaran dari kebudayaan Dongson ini dapat dilihat dari adanya nekara dari tipe Heger 1. Ini nekara yang terkenal ya, karena nekara dari tipe Heger 1 ini memiliki kesamaan dengan nekara terbagus dan tertua di Vietnam. Jadi karena kita sudah punya nekara dengan tipe Heger 1, diperkirakan kita mendapat pengaruh dari Dongson tadi. Lalu selanjutnya benda-benda perunggu lainnya juga berhasil ditemukan di daerah Dongson, serta beberapa kuburan seperti di daerah Vieke, Langcha, dan juga Langfar. Jadi hal ini menunjukkan kalau kebudayaan Dongson ini juga sudah mengenal yang namanya sistem penguburan. Lalu selanjutnya kebudayaan Dongson ini sampai ke Indonesia lewat jalur barat, yaitu dari Semenanjung Malaya yang dibawakan oleh bangsa Austronesia. Menurut para sejarawan, kebudayaan Dongson ini sampai di Indonesia ke dalam dua tahap, yaitu zaman Neolitikum dan juga zaman perunggu. Neolitikum kemarin sudah Ibu bahas ya. Kalau kalian bisa lihat lagi di materi sejarah Indonesia. Oke, lalu selanjutnya kebudayaan Dongson masuk ke Indonesia itu kurang lebih sejak tahun 2000 sebelum Masehi, di mana hasil kebudayaannya seperti ada kapak sepatu, nekara, dan juga candrasa. Ini akan kita bahas nanti ya hasilnya. Perkembangan kebudayaan Dongson ini menyebabkan terbaginya kebudayaan di Indonesia menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok Proto Melayu atau Melayu tua. Ini yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat Dayak pedalaman. Kelompok yang kedua adalah kelompok Detro Melayu atau Melayu muda. Ini mempengaruhi kebudayaan masyarakat Bali Aga dan juga Lombok. Jadi ada dua kelompok, ada Proto Melayu dan juga kelompok Detro Melayu, Melayu muda dan juga Melayu tua. Nanti kita bahas lagi di nenek moyang ya, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia.
Menurut para ahli, penemuan benda-benda dan kebudayaan ini menjadi bukti bahwa benda logam yang ditemukan di Indonesia pada umumnya ini bercorak Dongson, bukan bercorak India ataupun Cina. Jadi yang mengajarkan kita membuat tipe-tipe benda-benda dari logam ini bukan orang India ataupun Cina, melainkan orang Dongson atau Vietnam. Oke. Karena kan mereka yang datang ke Indonesia ya, bukan kita yang belajar ke sana. Cara membuat benda dari logam ini dilakukan dengan menggunakan teknik cetak lilin atau acire perdu, ataupun juga teknik bivalve atau teknik cetak dua stangkup. Kalau teknik cetak lilin tuh seperti sudah Ibu bilang di semester 1 di sejarah Indonesia, yaitu pertama lilin dulu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mau bikin panci, lilin dibuat seperti panci, lalu nanti lilin tersebut ditutupi dengan tanah liat, lalu diberi lubang di bagian atas dan bawah, lalu selanjutnya dibakar. Kalau dibakar, lilin akan meleleh, sedangkan tanah liat akan mengeras. Nah, cairan lilin yang meleleh itu akhirnya keluar dari lubang yang tadi sudah dibuat. Akhirnya tanah liatnya di dalamnya terdapat rongga-rongga kosong. Nah, selanjutnya dimasukkanlah cairan logam, ditunggu sampai mengeras, mengeras dan dingin ya. Lalu selanjutnya tanah liatnya dihancurkan, jadilah benda yang terbuat dari logam. Itu teknik acire perdu. Kalau teknik bivalve itu ya pakai cetakan. Jadi ada cetakan satu, dimasuki cairan lilin, ditutup cetakan kedua, ditunggu sampai dingin, lalu selanjutnya dibuka. Kalau teknik acire perdu nggak bisa dipakai berkali-kali ya, karena nggak ada cetakannya. Sedangkan kalau teknik bivalve bisa dipakai berkali-kali. Oke, selanjutnya di Indonesia sedikitnya pernah ditemukan 56 nekara yang berhasil ditemukan di Indonesia yang bercorak Dongson. Nekara tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, juga ada di Maluku Selatan. Nekara dari Kepulauan Kei, ini yang harus diingat ya, nekara dari Kepulauan Kei di Maluku ini memiliki hiasan lajur yang mendatar, berisi gambar kijang dan adegan perburuan macan. Sementara nekara dari Pulau Selayar, Sulawesi Selatan ini berisi gambar hiasan gajah dan juga burung merak. Oke, selanjutnya hasil kebudayaan Dongson di Indonesia ini adalah beberapa hasilnya yang akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jadi ini bisa kita lihat ya, keunikan dari kebudayaan Dongson ini terlihat dari bentuknya yang geometris. Jadi mereka memang terbiasa membentuk yang rapih ya, geometris, dan punya jalinan arsir-arsir atau hiasannya berupa jalinan arsir, segitiga dan spiral yang tepinya dihiasi garis-garis yang bersinggungan. Jadi mereka benar-benar bisa dibilang paling uniknya adalah hiasannya. Oke, kita bahas dari yang pertama adalah arca perunggu. Arca perunggu ini contohnya bisa kalian lihat di gambar ya, merupakan peninggalan pada masa praaksara. Antara lain beberapa contohnya adalah arca orang sedang menari, naik kuda, lalu memegang busur panah. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya ya. Arca perunggu ditemukan di beberapa daerah seperti di Bangkinang, Riau, Lumajang, Jawa Timur, Bogor, Jawa Barat, dan juga Palembang, Sumatera Selatan. Oke, selanjutnya nekara perunggu. Ini bentuk nekara perunggu seperti ini ya. Oke, nekara adalah benda yang terbuat dari perunggu berbentuk seperti dandang telungkup. Jadi dandang kayak panci telungkup, atau semacam kerumbung yang pada bagian tengahnya berpinggang dan bagian atasnya tertutup. Lalu terdapat hiasan seperti garis lurus dan bengkok. Jadi banyak hiasannya bukan cuma garis-garis juga, tapi gambar lukisan seperti rumah, perahu, serta lukisan orang berburu atau melakukan upacara tari. Sebagian besar nekara perunggu ditemukan di Bali, Pulau Sengian Sumba, Pulau Selayar, Sumatera, lalu ada di Pulau Rote, Leti, Alor di Nusa Tenggara Timur, dan juga Kepulauan Kei. Bentuk nekara di Indonesia bagian timur lebih besar dibandingkan nekara yang ada di Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Biasanya orang Alor menyebut jenis nekara yang kecil itu disebut dengan moko. Jadi kalau nekara besarnya, kalau yang kecilnya disebut dengan moko. Menurut penelitian, nekara ini hanya digunakan sebagai alat untuk upacara ritual. Oke, selanjutnya bejana perunggu. Bejana perunggu ini bisa kalian lihat di gambar. Ini bentuknya seperti periuk tapi lebih ramping dan pipih, ditemukan di Kerinci, Sumatera Barat, dan juga di Madura. Bejana perunggu ini memiliki hiasan ukiran seperti ukirannya serupa, jadi geometris dan sangat indah. Jadi geometris tuh mirip ya, kanan kiri mirip, dan pilin-pilin yang mirip dengan huruf J. Jadi hiasan-hiasan pakai huruf J gitu. Lalu selanjutnya bejana perunggu ini banyak ditemukan di Madura. Kalau tadi di Kerinci ya. Kalau yang di Madura itu kebanyakan
hiasannya berupa gambar merak dan juga rusa dalam kotak segitiga. Oke, selanjutnya perhiasan perunggu. Perhiasan perunggu ini kebanyakan berbentuk gelang, kalung, anting-anting, cincin, serta barang peninggalan perhiasan ini kebanyakan digunakan masyarakat praasara tapi nggak pakai hiasan karena kan mereka memang untuk hiasan, jadi tidak terlalu detail gitu. Perhiasan ini tidak terlalu diberi detail karena memang sudah dalam bentuk kecil, jadi mungkin agak susah untuk diukir. Oke, perhiasan perunggu ditemukan di daerah Anyer, Banten, Pelawangan dekat Rembang, Jawa Tengah, dan juga Gilimanuk, Bali, serta di Malelo, Sumba. Oke, yang terakhir adalah kapak corong atau kapak perunggu. Biasanya bagian atasnya ini berbentuk corong seperti gambar ya bisa kalian lihat tadi. Kapak corong disebut juga dengan kapak sepatu karena bagian bentuk corongnya dipakai untuk menyimpan tangkai dengan tangkai kayunya berbentuk menyiku seperti bentuk kaki. Jadi makanya kadang dibilang kapak sepatu. Selanjutnya kapak corong ini ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan juga daerah sekitar Danau Sentani, Papua. Jenis kapak corong ini bermacam-macam. Kapak corong yang panjang satu sisinya, jadi salah satu sisinya lebih panjang itu disebut dengan candrasa. Tidak semua kapak corong ini digunakan untuk peralatan sehari-hari. Beberapa kapak corong yang hiasannya sangat bagus itu biasanya digunakan sebagai tanda kebesaran atau alat upacara. Jadi semakin hiasannya bagus maka itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Oke. Beberapa alat peralatan ritual yang dibuat pada masa perunggu ini memang dibuat dengan cara yang rumit. Karena apa? Karena digunakan untuk ritual. Sedangkan kalau alat-alat yang digunakan dengan cara yang sederhana biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau untuk ritual biasanya dari bahan perunggu pilihan. Jadi bukan dari perunggu asal-asalan, kecuali kalau untuk alat-alat sehari-hari biasanya ya biasa-biasa saja. Oke, hampir semua kebudayaan Dongson ini intinya ciri unik dari kebudayaan Dongson ini adalah terdapat hiasan berbentuk geometris. Jadi berbentuknya kalau dilipat tuh sejajar, setara. Hasil karya seni kebudayaan Dongson yang sangat terkenal adalah Nekara Ngok Lu, di mana Nekara Ngok Lu ini disimpan di Museum Hanoi, Vietnam. Selain Nekara juga terdapat patung perunggu di makam-makam pada tahap terakhir masa kebudayaan Dongson. Jadi selain Nekara mereka juga buat patung perunggu atau arca perunggu yang disimpan di makam-makam. Oke, kita masuk ke kebudayaan terakhir yaitu kebudayaan Sahun di Indonesia. Oke, kebudayaan Sahun di Indonesia ini berasal dari Vietnam Selatan, di mana Sahun ini merupakan kampung pesisir di selatan Danang di antara Tua Tien, delta Sungai Dong Nai di provinsi Quang Nam, Vietnam. Intinya daerah Sahun ini ada di daerah Danang, Vietnam. Kebudayaan Sahun ini berkembang pada akhir kebudayaan logam sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Kebudayaan Sahun ini menghasilkan alat perunggu tapi dia kebanyakan bukan perunggu. Kan kalau Dongson terkenalnya perunggu, kalau ini lebih ke besi. Jadi masih sama logam tapi dia logamnya lebih banyak ke besi. Lalu selanjutnya ciri-ciri khas dari kebudayaan Sahun ini menghasilkan alat dari perunggu dan juga tempayan yang memiliki corak tersendiri. Orang-orang Sahun ini dianggap memiliki keahlian yang lebih tinggi dalam bidang kerajinan. Bahkan masyarakat Sahun sudah menggunakan besi ketika orang Dongson masih menggunakan perunggu. Jadi mereka terkenal karena besinya ya, karena kalau bangsa Dongson perunggunya, kalau mereka besinya. Lalu selanjutnya kebudayaan Sahun juga ditemukan di daerah Taiwan, Thailand, Filipina, dan juga di Indonesia. Oke. Lalu selanjutnya, bagaimana kebudayaan Sahun ini di Indonesia? Kebudayaan Sahun datang ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Cham. Orang Cham itu yang pakai bahasa Austronesia. Hasil kebudayaan Sahun di Indonesia dapat dilihat dari penemuan kubur tempayan di Sulawesi, di mana bentuk tempayan kubur di Sulawesi tersebut memiliki kesamaan dengan tempayan kubur yang ditemukan di Sahun. Jadi dianggap kita sudah mengenal hasil dari kebudayaan Sahun. Lalu selanjutnya kubur tempayan itu digunakan untuk mengubur jenazah. Dalam penguburan ini, jenazah dimasukkan ke tempayan besar. Diperkirakan cara penguburan ini merupakan tradisi yang dibawa oleh bangsa Cham ke Indonesia. Kesamaan ini diperkuat dengan adanya kemiripan bentuk anting-anting menyerupai kepala binatang yang disebut dengan ling-ling-o.
Oke, jadi ini gambar ling-ling O ya. Oke, hasil kebudayaan Sahiyun ini ada dua saja ya kita bahas. Yang sebagian besar kebudayaan Sahiyun menggunakan bahan dasar berupa logam dan juga gerabah. Yang pertama kita bahas adalah ling-ling O. Ling-ling O ini adalah anting-anting khas yang atau bandul kalung. Jadi selain anting-anting kadang digunakan sebagai liontin kalung dengan kedua ujungnya berhiaskan kepala hewan. Kalau tempayan kubur ini bisa kalian lihat bentuknya seperti ini, memiliki hiasan garis-garis dan juga bidang yang diisi dengan tepiannya kerang. Jadi ada hiasan berupa gambar kerang. Di Indonesia hasil kebudayaan ini tempayan kubur ini ditemukan di wilayah Sulawesi. Oke, untuk sekarang akhirnya jadi tiga kebudayaan yang merupakan kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia ya. Jadi ada kebudayaan Dongson, kebudayaan Bakson Hwabin, kebudayaan Dongson dan juga kebudayaan Sahiyun. Ini merupakan kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, di mana mereka adalah salah satu yang menyebabkan faktor penyebab perubahan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa praaksara. Mereka datang ke Indonesia karena Indonesia mampu bersikap terbuka dan juga toleran, hingga akhirnya masyarakat Indonesia itu tidak mengalami namanya culture shock atau guncangan budaya, karena budaya asing yang masuk ke Indonesia dipadukan dengan budaya lokal. Perpaduan inilah yang menyebabkan kebudayaan Indonesia semakin beragam. Jadi kembali ibu recap lagi ya. Kalau Bakson Hwabin itu kebudayaan asing yang mengajarkan cara membuat peralatan dari batu dan juga tulang. Itu terjadi di zaman Mesolitikum sampai ke Neolitikum. Sedangkan kalau kebudayaan Dongson mengajarkan membuat benda-benda dari perunggu, terjadi dari zaman Neolitikum dan juga menuju ke zaman logam perunggu. Sedangkan kalau kebudayaan Sahiyun ini terjadi di zaman logam, yaitu mengajarkan membuat dari besi. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.